dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW. Tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya. Ini memang tidak ada dalam buku, ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan. Salah satu retorika yang saya gunakan, saya tidak fokus bahas di buku, karena kalau di buku ini hanya pendek, mungkin hanya berapa lembar saja kisah Talha ini. Ya, tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi. Di antaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini, tentang tadi kisah riwayat itu, tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan. Begitu pula penyiksaan Noval tadi, ya, bin Khuwailid itu. Kemudian kita masuk ciri fisik juga ini umumnya saya kumpulkan dari beberapa referensi. Disebutkan oleh anaknya namanya Muhammad bin Talha. Jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad, dikenal dengan seorang tabi'in yang masyhur namanya Muhammad Sajjad. Orangnya sangat suka sujud, terkenal sekali gitu kan, dengan ibadahnya. Dia menceritakan ciri khas orang tuanya, dia mengatakan ayahku adalah orang yang tinggi, putih, hidungnya mancung, kemudian orangnya rambutnya lebat. Intinya lebih mendekati kata para ahli hadis dengan Nabi SAW. Artinya orangnya sangat gagah dan memiliki kesempurnaan fisik. Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia menjadi ipar Nabi SAW dan dia menikah dengan beberapa orang wanita. Kalau dalam buku-buku yang saya kumpulkan ada 6 orang wanita yang terlintas dalam hidup beliau menjadi istrinya, tapi yang 2 saya tidak temukan apakah masih bersama atau sempat cerai atau mungkin meninggal. Tapi ada 4 istri Talha bin Ubaidillah yang semuanya ini adalah ipar-iparan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Ummu Kalthum binti Abi Bakar. Ummu Kalthum binti Abi Bakar, anaknya siapa? Abu Bakar. Ummu Kalthum ini ya saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Jadi Nabi SAW nikah dengan Aisyah, Talha nikah dengan Ummu Kalthum, anaknya Abu Bakar. Ini berarti sudah ipar dengan Nabi SAW. Kemudian istrinya yang lain bernama Hamna binti Jahash. Hamna binti Jahash radhiyallahu anha, ini saudarinya Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, istri Nabi SAW juga. Berarti Nabi nikahi perempuan itu, terus Talha juga nikahi saudarinya. Ini istri yang kedua. Yang ketiga adalah Rafa'ah binti Abi Sufyan. Rafa'ah binti Abi Sufyan adalah saudarinya Ummu Habibah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini juga termasuk istri Nabi, saudarinya, dan ini dinikahi saudarinya oleh Talha. Kemudian yang keempat adalah Qaribah binti Abi Umayyah. Qaribah binti Abi Umayyah. Ini saudarinya Ummu Salamah. Saudarinya Ummu Salamah. Saya ulangin. Jadi yang pertama Ummu Kalthum binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Kemudian yang kedua Hamna binti Jahash. Ini saudarinya Ummul Mukminin Zainab binti Jahash radhiyallahu anhum ajma'in, radhiyallahu anhunna. Kemudian Rafa'ah yang ketiga binti Abi Sufyan. Ini saudarinya Ummu Habibah radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian Qaribah binti Abi Umayyah, ini adalah saudarinya Ummu Salamah. Kemudian ada 2 nama yang disebutkan. Kalau nama yang kelima ini sebenarnya adalah istri pertamanya Talha. Namanya Su'dah binti Auf. Ini yang saya tahu, yang saya dapatkan dalam buku, ini sebenarnya istri pertama Talha, gitu kan. Apakah dia meninggal atau tidak Allahu alam. Tapi yang jelas yang 4 tadi saya dahulukan namanya karena ipar-iparan dengan Nabi SAW. Kemudian ada nama yang keenam adalah Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Khawla binti Qa'qa'ah bin Mu'id. Ini dinikahi oleh Talha, wanita ini, karena wanita ini terkenal sekali dengan kedermawaannya. Jadi dia sangat dermawan, paling banyak membantu sahabat, peperangan juga di kalangan sahabiat perempuan. Dia adalah Khawla ini. Juga dinikahi oleh Talha. Tapi yang jelas kita sudah tahu dalam Islam tidak mungkin melampaui 4 orang istri. Pasti ada salah 1 atau 2 di antara 6 ini yang tidak bersama dengan beliau lagi. Tapi itu saya tidak temukan dalam sejarahnya. Ringkasnya begitu. Dan Allah SWT karuniai beliau dari beberapa orang istri ini 14 orang anak. Beliau memiliki cukup banyak keturunan. Yang pertama Muhammad, yang terkenal dengan Sajjad, orang yang ahli ibadah. Tentu ada bahasan sendiri. Muhammad ini terkenal sekali dengan ibadahnya. Makanya julukan dia Abu Muhammad. Karena anak pertamanya namanya Muhammad. Kemudian ini nama Nabi ya, Nabi Muhammad SAW kan diambil. Jadi saya tadi bilang Talha memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi yang laki-lakinya.
Kemudian nama anak yang kedua adalah Imran. Imran, ini juga ya jelas surah Al-Imran. Kemudian juga dia memberikan nama yang ketiga Ismail. Yang keempat Ishak, nama nabi-nabi semua. Yang kelima Isa. Yang keenam Yakub. Yang itu. Kemudian yang ketujuh Musa. Yang kedelapan Zakaria. Nama-nama nabi semua. Yang kesembilan Yusuf. Yang kesepuluh Yahya. Yang kesepuluh Yahya. Jadi dari 14 orang anak, beliau punya 10 anak laki-laki dan sisanya 4 perempuan. Kalau yang perempuan yang masyhur adalah Aisyah. Ini diambil dari ya namanya Aisyah Ummul Mukminin tentunya ya. Sebenarnya ini adik iparnya dia, gitu kan, Ummul Mukminin Aisyah, tapi dinamakan ponakannya Aisyah. Jadi anaknya Talha dinamakan Aisyah juga. Dan ini menandakan tidak ada masalah kalau si tante namanya Aisyah, ponakan namanya Aisyah. Dan Nabi SAW tidak luruskan masalah itu. Pamannya bernama Muhammad, anaknya juga nama Muhammad, itu tidak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Kemudian juga ada Ummu Ishaq. Yang perlu kita tahu 4 nama perempuan ini adalah tadi Aisyah, kemudian Ummu Ishaq, kemudian Sa'bah dan Maryam. Sa'bah ini nama ibunya dia ya. Nama ibu dia sendiri, ibu kandungnya, dinamakan juga anaknya seperti nama ibunya. Kemudian Maryam, kita tahu namanya ibu Isa alaihimussalam. Kalau Aisyah ini anak perempuannya menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam. Nanti insya Allah bulan depan dengan izin Allah kita akan bahas Zubair bin Awam, sahabat dekatnya Talha, punya anak bernama Mus'ab, menikah dengan Aisyah ini, anaknya Talha. Kemudian Ummu Ishaq, subhanallah ya, Ummu Ishaq ini menikah menjadi istrinya Hasan bin Ali. Siapa Hasan bin Ali? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Antum tahu, Talha ini salah satu orang yang dikafirkan oleh orang Syiah. Anaknya dia, Ummu Ishaq ini nikah dengan Hasan bin Ali. Umar yang mereka kafirkan, Umar menikah dengan Ummu Kalthum binti Ali, anaknya Ali. Umar satu sisi mertuanya Nabi, sisi yang lain adalah anak mantunya Ali. Talha ini yang mereka kafirkan, anaknya Talha perempuan menikah dengan anaknya Ali radhiyallahu ajma'in. Perhatikan ini secara sejarah, secara histori, kita lihat para sahabat tidak ada masalah di antara mereka. Ini kurang lebih gambaran tentang istri dan anaknya. Kemudian sekarang kita masuk ke seperti biasa manaqibnya, kelebihan sahabat. Dan ini selalu menjadi inti bahasan sebenarnya. Kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Yang pertama adalah beliau telah mendapat gelar mati syahid dari Nabi SAW, dan ini di buku antum ada ini. Kalau yang pegang bukunya, ini ada. Mendapatkan gelar syahid, dan itu ada di halaman 403 kalau yang pegang bukunya. Dan ini sama dengan hadis yang pernah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah sering kita sebutkan hadis ini. Dan juga hadis ini di dalamnya Talha, juga nanti kita bahas bulan depan Zubair. Insya Allah setelahnya kita akan bahas Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semuanya masuk dalam sabda Nabi ini. Waktu Nabi SAW berada di Gunung Hira, beliau sempat mengatakan waktu itu goncang, uskun Hira fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Tenanglah wahai Hira, karena di atasmu hanya seorang nabi, siddiq, dan orang-orang yang akan mati syahid. Waktu itu di atas gunung ada nabi, ada siddiq dikenal dengan Abu Bakar, kemudian ada Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti semuanya dapat julukan syahid. Semenjak mendengar hadis tersebut, Talha bin Ubaidillah semangat luar biasa. Ini yang saya bilang tadi ya, ciri khasnya sahabat nih. Semenjak Nabi sampaikan tentang fadilah mati syahid dan dia juga akan syahid karena dia hadir di gunung waktu itu, waktu Nabi sebutkan, semenjak waktu itu tidak pernah dia ketinggalan peperangan Nabi SAW. Dan kalau perang selalu di depan. Talha dan Zubair ini dua ciri khasnya luar biasa. Nanti kita bahas itu luar biasa dalam peperangan.
Pengorbanannya luar biasa. Kalau begitu takbir jihad, mereka berdua paling pertama. Sampai nanti kita pelajari masalah Zubair bin Awam, saya waktu baca hampir netesin air mata, bagaimana luar biasanya. Dia bertemu dengan pasukan Romawi 250 ribu, sendirian. Dia masuk mendobrak pasukan tersebut, terus sampai ke ujung, baru dia kembali lagi, sendirian. Itu luar biasa. Dan Talha bin Ubaidillah ini teman dekatnya dia, dan selalu begitu mereka berdua ini. Pekerjaannya kalau sudah jihad, selalu paling pertama menyerang musuh. Walaupun musuh-musuh teman-teman yang lain masih pada di belakang, mereka lebih cepat memicu kudanya dan selalu di depan untuk mendobrak agar pasukan mujahidin bisa masuk. Ini ciri khas yang luar biasa dari pribadi-pribadi yang pemberani seperti ini, karena dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW akan mati syahid. Jadi sengaja dicari gitu, sengaja dicari. Bedakan sama kita, subhanallah, dengar jihad masuk di bawah kolom, atau pura-pura tidak dengar, ganti beritanya kalau masalah jihad gitu. Padahal jelas-jelas mati syahid, masuk surga tanpa hisab, nggak dicuci lagi badannya, nggak dimandiin, nggak dibersihin kotoran, dikubur dengan pakaiannya. Tidak ada fitnah kubur, nggak ada mungkar nakir tanya siapa Tuhanmu, nggak ada lagi, nggak ada fitnah kubur. Kuburnya di taman dari taman surga. Dibangkitkan hari kiamat, keluar dari darah yang menetes lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi timbangan amal, nggak ada lagi timbangan amal hari kiamat, sudah nggak ada. Orang sibuk ditimbang amalnya, ketakutan, nggak ada ini. Mujahidin tidak ada, syahid tidak ada. Kemudian juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya, tinggal tunjuk, kamu ikut saya. Yang penting muslim, masuk surga. Ahli maksiat, itu juga ulama mengatakan walaupun ahli maksiat, selama dia tidak ada indikasi kekufurannya, kalau keluarganya syahid menunjuk, Allah ikram, hormati yang mati syahid untuk menunjuk dia. Sampai para sahabat kalau mau masuk medan perang saling mewasiatkan, kalau kau mati duluan jangan lupa saya. Gitu. Dia juga bilang, kalau saya mati duluan saya akan tunjuk kamu salah satu dari 70. Bayangkan tuh, saling mewasiatkan mereka. Mau mati syahid, nggak sembunyi di bawah kolom. Itu luar biasa. Dan mereka masuk surga tanpa hisab, serta masuk surga tertinggi Firdaus, gitu kan, bersama dengan para nabi-nabi. Mereka tahu itu. Maka Talha radhiyallahu anhu ciri khasnya mencari syahada itu, cari itu. Kemudian ini julukan yang pertama ya, dia mendapatkan syahid. Ini manaqib, artinya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada beliau. Kemudian yang kedua adalah Talha memiliki ada 3 julukan burung elang di Uhud. Disilakan burung elang. Burung elang ini sampai sekarang ya, memang punya ciri khas sendiri. Kalau teman-teman belum tahu, di Timur Tengah itu, di daerah padang pasir, yang paling gemar dipelihara adalah burung elang. Gitu. Karena burung elang ini punya tatapan mata yang tajam, dan ternyata dia sangat patuh kepada orang yang memberinya makan. Ciri khas burung elang begitu. Gitu kan. Ini diberikan kepada Talha. Jadi ada 3 kelebihan sekaligus, tapi ini semua bersatu. Saya akan sebutkan kisahnya di perang Uhud. Burung elang di Uhud. Kemudian juga perkataan Nabi SAW untuk Talha, kamu adalah Talha al-khair, Talha yang paling baik di antara semua sahabatku. Kemudian juga yang ketiga adalah julukan Nabi SAW kepada yang mengatakan, siapa yang ingin melihat syahid yang kita pasang dalam flyer-flyer kita itu, siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih hidup, ini orangnya, Talha bin Ubaidillah ditunjuk. 3 julukan ini, 3 kelebihan ini semuanya didapatkan dari Uhud. Dari Uhud. Saya akan nanti sampaikan ceritanya ya. Kita pending dulu ceritanya karena itu nanti akan masuk dalam inti-inti bahasannya. Kelebihan yang keempat, manaqib yang keempat adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini sudah kita tahu hadisnya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sudah saya sampaikan hadisnya yang masyhur pada saat Nabi SAW menunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha. Memang Talha ini datang setelah Ali penyebutannya. Talha bin Ubaidillah di surga, kemudian Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Wahab di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, dan juga Sa'ad bin Zaid juga di surga. Sa'id bin Zaid, maaf, di surga. Jadi itu memang kelebihan beliau yang kelima. Kemudian kelebihan beliau yang keenam adalah 10 orang yang pertama masuk Islam, awal-awal masuk Islam. Kemudian kelebihan yang keenam, kelima, keenam, ketujuh berarti ya, dia salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar, dikenal dengan ahli syura.
Ingat waktu kisah Umar ya, waktu Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu', kemudian beliau takut mati, tidak ada khalifah penggantinya, maka beliau mengumpulkan 6 orang yang tersisa masih hidup dari yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid. Jadi ini dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dan dimasukkan dalam ahli syura yang harusnya ditunjuk menjadi kandidat khalifah pada saat itu. Kemudian yang ke-8 adalah beliau termasuk ahli Badar. Termasuk ahli Badar. Tentu ahli Badar artinya hadir di perang Badar ya. Kita sudah, kalau teman-teman ikutin di ceramah saya tentang sirah, Badar ini adalah peperangan pertama Nabi SAW yang besar. Walaupun Badar ada 3, ada Badar awal, ada Badar tengah, dan ada Badar akhir. Badar awal itu adalah peperangan kecil di sekitar Badar, ya, lokasi pada saat ingin disergap pasukan Quraisy, kafilah Quraisy. Kemudian ada Badar besar yang peperangan masyhur 314 lawan 1000 orang. Kemudian ada Badar terakhir. Badar terakhir ini nanti akan ada bahasa, itu ada bahasan di sirah sebenarnya ya. Nanti akan insya Allah diupload juga tentang Nabi SAW sempat ditantang oleh Quraisy, oleh Abu Sufyan untuk bertemu lagi di Badar. Lalu Nabi SAW mendapati janji, tapi orang-orang Quraisy ketakutan pada saat itu, dan Nabi SAW membawa 3.000 pasukan sahabat, sementara Abu Sufyan mengumpulkan 5.000 pasukan, tapi orang-orang Quraisy akhirnya tidak berani datang karena mengetahui Nabi SAW sudah menunggu mereka di Badar, dikenal dengan Badar terakhir. Tapi ringkas cerita, Badar puncaknya adalah Badar tengah tadi, Badar yang dihadiri oleh Nabi SAW dan dari peperangan, gitu kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan khusus untuk ahli Badar yang hadir di Badar ini. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, i'malu ma syi'tum qad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian. Khusus yang hadir di Badar, setelah Badar pun kalau ada di antara mereka buat maksiat, tetap sudah Allah ampuni. Khusus yang hadir di Badar. Ini fadilah khusus orang Badar. Sampai pernah ada sahabat, saya lupa namanya ya, tapi pernah hadir di Badar waktu itu. Subhanallah, dengan berjalannya waktu di zaman Umar bin Khattab masih hidup dia, sempat lemah imannya minum khamar. Pada saat dia mabuk, orang-orang di sekitar wilayah yang dia mabuk di wilayah Irak berkata kepada Umar, ya Amir Mu'minin, si fulan mabuk nih. Kata Umar, lepaskan, jangan dicambuk, karena dia adalah ahli Badr. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran tentang ahli Badr ini. Nah, ada 6 orang sahabat teman-teman sekalian yang tidak sempat hadir di kancah peperangan Badar, tapi Nabi SAW hitung mereka masuk di ahli Badar. Di antaranya Talha bin Ubaidillah. Talha ini tidak sempat hadir di perang Badar karena waktu itu Nabi SAW mengutus dia untuk memata-matai kekuatan Quraisy, gitu kan. Dia pergi ke titik-titik tertentu ke arah negeri Syam untuk memata-matai pasukan Quraisy sehingga terjadi peperangan Badar, dan dia tidak sempat hadir. Jadi bukan dia tidak mau. Ada 6 orang sahabat Nabi ya, yang pada saat itu ada 5 orang berjalan, 4 orang, 5 dengan Talha memata-matai yang diutus oleh Nabi SAW tadi. Mereka adalah Talha bin Ubaidillah tentunya yang kita sedang bahas. Kemudian Abu Lubabah termasuk yang diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata bersama Talha. Asim bin Adi juga sama, sahabat Nabi yang mulia diutus untuk jadi mata-mata. Harith Ibn Hatib ya, ini juga termasuk sahabat Nabi. Kemudian Harith bin Zimmah, ini sebenarnya ada riwayat mengatakan Harith bin Shimmah ya. Kemudian Khalwat bin Jubair. Ini 5 orang sahabat yang memang tersebutkan nama mereka termasuk di ahli Badr. Bahkan waktu Nabi SAW pulang dari Badr, Nabi SAW memberikan kepada mereka ghanimah Badr, karena dianggap mereka hadir pada saat itu walaupun tidak ikut perang karena mereka ada udurnya, lagi diutus oleh Nabi SAW. Talha bin Ubaidillah, Abu Lubabah, Asim bin Adi, Harith bin Hatib, Harith bin Shimmah, atau tadi saya katakan Simmah bisa, atau Khalwat bin Jubair. Kemudian yang ke-6 adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sudah kita jelaskan kisahnya kenapa tidak hadir di Badr pada pertemuan kita yang lalu, karena istrinya Ummu Kalthum sedang sakit keras, gitu kan? Sakit keras. Kemudian Ruqayyah sakit keras, lalu Nabi SAW menyuruh menemani istrinya, gitu kan.
Lalu Nabi SAW memberikan, atau karena perintah Nabi dia jalankan, maka Nabi memberikan dia kehadiran, dianggap hadir di Badr pada saat itu. Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari ahli Badr. Ini kurang lebih kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh, sudah berapa poin nih? Ya. Tadi kita sebutkan ada syahid, nomor 1, julukan syahid. Syahid, kemudian ada 3 poin yang belum saya jelaskan, akan saya jelaskan nanti. Burung elang di Uhud, kemudian Talha al-Khair, yang dikatakan Nabi SAW adalah dia sahabatku, Talha yang paling baik. Kemudian ada syahid yang berjalan di muka bumi. Ini sudah 4. Kemudian yang kelima, 10 sahabatnya yang masuk surga. Yang keenam, 10 orang yang awal masuk Islam. Yang ketujuh, 1 dari 6 orang ahli syurahnya Umar. Yang kedelapan, dia ahli Badr. Yang kesembilan, dia terkenal dengan dermawannya ya. Kemudian saleh dan gagah, dan ini nanti termasuk yang akan saya jelaskan. Jadi pertemuan kita ke depan ini yang tersisa waktunya adalah menjelaskan 4 kelebihan beliau tadi. 3 di Uhud dan 1 berhubungan dengan ya kedermawanan beliau. Kita masuk ke masalah 3 julukan yang didapatkan. Burung elang di Badr, di Uhud, kemudian syahid yang jalan di muka bumi, serta ya Talha al-Khair, orang yang terbaik yang dipuji oleh Nabi SAW. Ceritanya adalah di perang Uhud, sebagaimana kita sudah tahu, masyhur ya, masyhur pada saat itu Nabi SAW membawa 700 pasukan, sebenarnya 1000. Waktu Nabi SAW iklankan perang Uhud itu di hari Jumat, beliau tertidur siang. Setelah sholat Jumat beliau beristirahat sejenak, kemudian beliau SAW mimpi. Beliau mimpi melihat pedang beliau bengkok, kemudian ada sapi yang disembeli, serta yang ketiga beliau melihat beliau masuk ke sebuah benteng yang kokoh. Lalu terdengarlah pada saat itu berita, Nabi SAW tentunya sebelum mimpi sudah dengar berita kalau orang-orang Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah, dan mereka sudah mendekati Madinah, sudah mendekati, sudah hampir sampai di perbatasan Madinah, jadi sudah sangat dekat gitu. Dan perlu teman-teman tahu, lokasi Uhud itu berada pas di, sekarang ini kota Madinah, sebenarnya dia masuk kota Madinah ya Uhud itu, tapi di zaman Nabi SAW berada di luar pintu gerbang utama kota Madinah. Jadi kurang lebih kalau dari Masjid Nabawi sekitar 3 km dari Masjid Nabawi ke Uhud itu. Tentu lokasi Uhud masyhur ya, masyhur sekali di Madinah, dan tentu teman-teman juga tidak asing kalau yang umroh atau haji biasanya memang turunnya pasti ke sana. Uhud adalah sebuah gunung yang masyhur. Kata Nabi SAW, Uhudun nuhibbu wa yuhibbuna. Uhud adalah gunung yang kami cintai dan juga mencintai kami. Juga dalam hadis yang lain, Uhudun jabal min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu dari gunung-gunung surga, kata Nabi SAW. Jadi memang orang yang melihat Uhud itu biasanya senang melihatnya, merasa nyaman, ada ketentraman jiwa, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, dan juga dia termasuk gunung-gunung surga. Ringkas cerita adalah Nabi SAW mimpi pada saat itu, lalu bermusyawarah dengan para sahabat, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih, ada masalah seperti ini. Maka berkatalah pada saat itu para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita nggak keluar, ada 2 kemungkinan, keluar melawan mereka atau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kata para sahabat, ada sahabat yang mengatakan seperti Hamzah bin Abdul Muttalib yang nanti mati syahid di Uhud gitu kan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Talha bin Ubaidillah, dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka sepakat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar aja hadapin mereka, nanti kita dikira pengecut. Kalau kita bertahan, benteng kita tutup pintu gerbangnya, dikira pengecut, walaupun kita bisa melawan dari dalam. Sementara orang-orang munafik umumnya, orang-orang munafik diantaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul mengatakan, ya Rasulullah, kita bertahan aja di Madinah. Mereka tidak akan bisa tembus bentengnya Madinah. Kita panahin mereka, kita serang, ini biarin aja begitu, mereka tidak akan tembus. Lalu akhirnya sahabat ada yang cenderung dengan keluar, ada yang mengatakan tidak, ada juga mengikuti pendapat tadi pimpinan munafikin ini. Akhirnya simpang siur lah. Nabi SAW melihat pendapat-pendapat sahabat yang mulia, yang memang sahabatnya bukan orang munafik, cenderung keluar. Maka beliau pun menggunakan baju perangnya, kemudian beliau masuk menggunakan baju perang, menyiapkan kudanya, perisainya, segalanya, masuk ke dalam rumah lalu keluar. Pada saat beliau keluar, beliau siap dengan baju perangnya. Sebelum beliau keluar, beberapa sahabat saling bermusyawarah lagi mengatakan, mungkin Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapat tinggal di Madinah, jangan sampai kita maksa beliau keluar. Coba kita tanyain deh,
Setelah Nabi SAW keluar di atas kudanya dengan pakaian perangnya lengkap, mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin tinggal di Madinah, kami juga nggak masalah, biar kami bertahan di Madinah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari, tidak layak seorang Nabi itu keluar, ya, ingin berperang, sudah pakai baju perang, kemudian dia kembali lagi, itu nggak mungkin terjadi pada Nabi, sampai Allah memberikan keputusan menang atau kalah, menang atau mati syahid. Maka keluarlah pasukan muslimin pada saat itu hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi. Tentu ada beberapa kisah-kisah di perang Uhud yang bisa anda dengarkan dalam ceramah-ceramah saya di masalah Uhud, seperti kisah tentang sahabat Nabi Khuwairik. Dan juga ada beberapa kisah-kisah sahabat Nabi, ada yang mati akhirnya masuk neraka, ada yang mati akhirnya masuk surga. Termasuk ada seorang Yahudi, pendeta Yahudi yang masuk Islam pada pagi itu, tidak sempat ya sholat duhur karena keluarnya di waktu duha. Keluar langsung pergi ke perkebunan di sekitar Uhud, berhadapan sama musuh lalu berperang. Lalu orang Yahudi ini mati pada saat itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Gitu kan? Jadi memang kelebihan-kelebihan yang terjadi. Tapi itu bukan bahasan kita adalah Talha radhiyallahu anhum. Pada saat terjadi perang Uhud, Nabi SAW dengan 700 pasukan, tadinya 1.000, 300 orang di antara mereka orang munafik, dipimpin oleh Abdullah tadi, pimpinan orang munafikin. Tapi setelah tiba di lokasi Uhud, 300 orang ini ditarik lagi oleh Abdullah, termasuk dia pulang ke Madinah. Jadi sisa 700. Dan ini memang Allah SWT ingin membersihkan pasukan muslimin dari mereka. Mereka kembali lalu kemudian berhadapanlah dengan 3.000 pasukan. Waktu itu Nabi SAW mengatur strategi perang, menjadikan gunung Uhud di belakang beliau, kemudian menjadikan di sisi kiri beliau ya, pasukan itu ada gunung bukit namanya Bukit Pemanah, sekarang dikenal. Beliau letakkan 50 pemanah di situ, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian tentu pemanah pada saat itu ya sama kalau sekarang sniper gitu kan, yang memang siap untuk menembak dari jarak jauh, karena panah ini bisa sampai berapa ratus meter gitu kan. Dan sisi itu memang yang agak kosong ya, sisi agak kosong, tidak ada pasukan Nabi SAW taruh di situ. Jadi ada pemanah 50 orang. Kemudian di hadapan mereka ada pasukan Quraisy yang dihadapin dengan 650 orang. 650 orang ini termasuk Nabi SAW, 50 di atas Bukit Pemanah. Pasukan Quraisy yang 3.000 dibagi dua, 2.800 menghadapi muslimin yang 650, 200 orang pasukan kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu yang belum masuk Islam. Itu kemudian memantau peperangan dari sebuah lembah gitu kan. Lembah itu tidak jauh dari Bukit Pemanah. Tapi para pemanah ini tahu di mana mereka gitu, tersembunyi di belakang bukit itu. Jadi pasukan pemanah ini yang 50 ini begitu pasukan yang 2.800 nyerang, mereka memanah. Dan ada beberapa orang di antara mereka termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu ajma'in bisa memanah dengan 3 anak panah sekaligus, gitu kan. Jadi ini 3 anak panah kalau tepat sasaran 3 orang mati. Jadi 50 orang ini kalau melepaskan anak panah, kalau masing-masing satu bisa 50 orang mati seketika orang Quraisy, gitu kan. Dengan beberapa menit saja peperangan dengan pemanah-pemanah yang ulung tadi, maka pasukan Quraisy ini kocar-kacir, kalah semuanya. Tapi ada pesan Nabi SAW kepada 50 pemanah tadi, jangan kalian tinggalkan Bukit Pemanah ini sampai ada instruksi dari saya, menang atau kalah, jangan pernah tinggalin. Ternyata waktu pasukan Quraisy yang 2.800 kocar-kacir dan sudah banyak jadi korban di antara mereka, beberapa sahabat menukir riwayat kepada kita bahwasanya mereka meninggalkan pedangnya, perisainya, mereka sudah pokoknya semuanya ya, sudah kocar-kacir. Bahkan mereka menceritakan, para sahabat menceritakan, kami melihat wanita-wanita Quraisy lari naik ke atas gunung-gunung, dan ini belum pernah terjadi. Dalam peperangan itu dianggap aib, perempuan itu orang yang paling terakhir diserang oleh musuh. Tapi ini mereka kena ketakutan, mereka meninggalkan kancah peperangan dan meninggalkan para wanita mereka. Sahabat-sahabat memunguti harta ghanimah tadi, pedangnya, perisainya dipungutin yang ada di situ gitu kan. Dari 650 pasukan ini belum ada yang mati pada saat itu, dan mereka jalan. 650 ini mengejar yang 2000 itu, terus dikejar gitu kan. Kurang lebih tinggal bersama Nabi SAW yang tidak ikut mengejar musuh itu ada sekitar 12 orang, jadi 13 orang dengan Nabi SAW. Dari 50 pemanah yang di atas bukit ini teman-teman sekalian, ini saya rentet sejarahnya karena memang ada hubungannya sama Talha di sini. 50 pemanah ini ternyata ada 43 orang yang melihat pada saat itu udah kocar-kacir musuh, kancah peperangan kosong, banyak ghanimah yang tergeletak gitu kan. Maka mereka mau turun dari bukit.
Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu pimpinan mereka mengatakan, ingat saudara-saudaraku, Nabi SAW dipesan jangan tinggalkan bukit, menang atau kalah sampai datang isu dari Nabi. Tapi mereka bilang, hai Abdullah, lihat nih, sudah nggak ada, sudah kalah, untuk apa kita tinggal? Mereka nggak mau dengar. 43 orang yang lalu kemudian turun di kancah peperangan ikut mengutin harta ghanimah. Padahal sebenarnya harta ghanimah itu dalam Islam, kalaupun kita pungut, kita akan bawa kembali ke pimpinan perang nanti akan membagi rata di antara mujahidin. Dia tidak perlu ikut-ikutan, ikut memungut sebenarnya gitu kan. Ringkas cerita, 200 pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid dari jauh setelah melihat ternyata ada 40 orang tadi turun yang merupakan mereka inti kekuatan kaum muslimin, maka secara diam-diam mereka memanuver 200 pasukan Quraisy tadi naik ke atas bukit, membunuh 7 orang sahabat termasuk Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu majma'in, kemudian menyerang pasukan muslimin yang 650 orang tapi dari belakang. Ya, kita bayangkan kalau kita lagi jalan menuju ke depan, tiba-tiba ada dari belakang menyerang kita, walaupun jumlahnya lebih sedikit pasti akan mengacaukan. Maka sempat beberapa orang-orang muslimin yang gitu mendengar ada keributan di belakang, ada yang sempat tahu balik, gitu kan? Yang tidak tahu tetap aja jalan menuju ke sana. Gitu. Setelah mereka balik, gitu kan? Dan ada bertemu dengan 200 pasukan ini yang dekat sekali dengan pasukan Khalid bin Walid ini, ketakutan mereka lari sehingga terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri yang datang dari sana dan ada yang di bagian belakang mereka yang memang tadinya tahu kalau ada pasukan Quraisy menyerang, maka tabrakan sampai ada beberapa sahabat yang terbunuh oleh sahabat sendiri. Mereka sudah bingung pada saat itu. Lalu diangkatlah bendera Quraisy pada saat itu, ya. Lalu yang 2000 lebih itu kembali lagi. Pasukan muslimin berada di tengah-tengah, diserang dari belakang dengan 200 dan dari depan yang 2000 sekian itu kembali lagi. Maka mereka terdesak pada saat itu, dan pada saat itulah terbunuh Hamzah dan Mus'ab, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ringkas cerita, pada saat kocar kacir lagi 2000 lebih nyerang, berbaur dengan pasukan dan banyak korban antara muslimin, ada di antara mereka orang-orang Quraisy yang memang mencari tahu di mana Nabi Muhammad SAW, dan mereka lihat dari jauh ada Nabi SAW dan Nabi tidak ditemani kecuali dengan 12 orang saja. 12 orang ini, ya, 10 orang dari Ansar dan 2 orang dari orang Quraisy. Yang dari Quraisy adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 10-nya semua dari, ya, orang-orang Ansar. Ada riwayat mengatakan 9 orang, 7 dari Ansar dan 2 dari orang Quraisy. Lalu datanglah orang-orang kafir Quraisy ini menyerang. Jumlahnya tidak disebutkan, tapi ada ahli sejarah yang mengatakan ratusan orang datang mendekati Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda dengan hadis yang masyhur kepada 12 orang sahabat yang ada di sebelah beliau. Kata beliau, man yarudduhum anna walahul jannah. Dalam riwayat dikatakan man yarudduhum anni walahul jannah au huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang bisa menahan mereka nih, yang ratusan lagi menyerang di antara kalian yang 12 orang, maka dia akan menjadi pendampingku di surga nanti. Waktu itu di antara 12 orang, salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah. Talha mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tunggu, jangan kamu. Tunggu di tempatmu. Tidak tahu apa hikmahnya, tapi Nabi SAW tahan. Lalu satu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lawan mereka. Satu orang ini maju melawan ratusan orang, akhirnya terbunuh. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang akan melawan mereka maka dapat surga. Maju. Talha lagi mengatakan yang kedua kali, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tetap di tempatmu. Lalu orang Ansar mengatakan, saya Rasulullah. Maka disuruh Nabi SAW melawan sampai terbunuh, mati syahid. Terus begitu sampai orang-orang Ansar habis semua. Sampai orang-orang Ansar habis semua. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya yang bersama dengan Nabi SAW pada saat itu cuma Talha. Tapi yang kita pegang riwayat Talha dan Sa'ad. Lalu kata Nabi SAW, waktu tertinggal 2 orang saja, Talha dan Sa'ad, Nabi SAW mengambil, ya, tempat penyimpan anak-anak panahnya, lalu menggantungkan di pundaknya Sa'ad sambil berkata, wahai Sa'ad, lemparlah, lawan mereka dengan panah-panahmu. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, sekarang wahai Talha, hadapin mereka. Maka Talha pun maju. Nah, ini jadi saksi bahasan. Talha radhiyallahu anhu waktu maju melawan mereka dengan sangat berani yang luar biasa, dikatakan dalam riwayat ini, dia terus mengayunkan pedangnya dengan badannya yang kekar sampai membunuh sekian banyak pasukan Quraisy. Sampai membunuh sekian banyak Quraisy. Lalu dia bisa dengan keterampilan perangnya, setiap dia maju menyerang, berusaha menyerang, mengocar-kacirkan beberapa orang itu, dia kembali lagi ke arah Nabi SAW, kemudian memeluk Nabi SAW dan mendorong Nabi supaya mundur, tersandar ke gunung Uhud.
Jadi supaya bisa aman gitu. Lalu dia kembali lagi melawan orang-orang Quraisy sampai dikatakan ya dia mengatakan pada saat terjadi perang Uhud, kata Talha bin Ubaidillah, saya menemukan luka-luka di tubuh saya dari kepala sampai kemaluan saya, semuanya luka. Dan pada saat itu jari-jari tangannya terputus, ya, terputus. Pada saat itu, pada saat dia lagi melawan, dia memeluk Nabi SAW, kemudian dia kembali lagi menyerang Quraisy, dan ternyata orang Quraisy makin mendekat, dan Nabi lihat sendiri Talha, sempat tangannya kena hantaman pedang dan terputus, ya. Di bagian kiri jari-jarinya semua terputus radhiyallahu anhu. Kemudian dia mengatakan, aduh, kata Talha, aduh sakit, wajar orang mengatakan aduh karena tangannya terputus, ya. Lalu kata Nabi SAW kepada Talha, didengar oleh orang Quraisy, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Kalau seandainya kau mengganti kalimat aduhmu tadi, bukan aduh yang kau katakan, tapi kau katakan bismillah. Bayangkan nih, tangan terputus Nabi suruh lu bilang bismillah gitu kan. Artinya di sini pemahamannya adalah kalau kau mengatakan seakan-akan menyerahkan itu pada Allah, bismillah untuk Allah gitu kan, maka pasti kamu akan diangkat oleh malaikat sementara orang-orang melihatnya. Jadi kalau kau tadi ganti aduhmu dengan bismillah, malaikat akan angkat kamu dan orang lihat malaikat dan melihat kau diangkat oleh malaikat. Dalam riwayat At-Tabarani dikatakan, kalau qulta bismillah latarat bikal malaikatu wan nasu yanzuruna ilaik. Ini teman-teman yang pegang buku ada di halaman 408 ya. Kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah wahai Talha, niscaya para malaikat akan membawamu terbang ke langit seakan-akan dan orang-orang sementara orang-orang melihatmu. Dalam riwayat yang lain, An-Nasai dan Baihaqi menukil dengan dalil yang dengan lafaz yang lain, hatta talujja bika fi jawwis sama, sehingga malaikat membawamu terbang ke angkasa. Pasti akan dilihat, dibawa tinggi ke langit dan orang-orang akan melihat itu. Dalam riwayat Imam Ahmad juga bunyinya, lau qulta bismillah la ra'aita yubna laka biha baitun fil jannah wa anta hayyun fid dunya. Kalau kau mengatakan bismillah pada saat tanganmu tadi terputus itu, niscaya engkau akan melihat ya, sebuah istana di surga yang dibangunkan untukmu karena ucapan tersebut walaupun kau masih hidup di dunia. Artinya kau akan lihat itu istana di surga. Sebagian ulama mengatakan makna daripada perkataan Nabi SAW kepada Talha ini bukan khusus untuk Talha, tapi semua orang yang mati syahid atau sedang berhadapan di medan perang. Apapun yang terkorbankan dari dirinya, tangannya putus, kakinya putus, badannya luka, kalau dia mau langsung Allah perlihatkan ke dia janji Allah, dia mengatakan bismillah. Seperti itu yang dimaksudkan, artinya bismillah ini untuk Allah, tangan saya mau hilang pun gak ada masalah gitu kan. Seperti itu. Maka ini yang dimaksud dengan makna hadis Nabi SAW. Kemudian dari riwayat lain, Qasim bin Hazim berkata, ia berkata, aku melihat tangan Talha lumpuh karena melindungi Nabi SAW di perang Uhud. Riwayat lain menjelaskan dalam perang Uhud, Talha di dalam tubuh Talha terdapat 39 atau 35 luka dan jari-jarinya lumpuh, yaitu jari telunjuknya dan jari tengahnya terputus. Kemudian pada saat itu Talha karena kecapean menghadapi sendiri, akhirnya Talha bin Ubaidillah pingsan, dilumuri darah, luka semua badannya. Pada saat dia pingsan, bertepatan dengan waktu yang bersama, Nabi SAW sudah tinggal sendirian, gitu kan? Ini sebuah riwayat ya. Abu Bakar pada saat itu sudah datang ke pasukan, ya, mendekati Nabi SAW. Maksudnya datang dengan pasukan mendekati Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, tinggalkan saya dan urus saudaramu Talha. Maka Abu Bakar pun mencari Talha. Talha ternyata sudah jatuh dalam kondisi pingsan dan dilumuri dengan darah, tapi belum mati pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW dibawakan badannya Talha yang penuh dengan luka dan pingsan, beliau bersabda, ini hadis yang masyhur dan ini yang dipasang di pelayar kita. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Hakim dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani. Dikatakan, man ahabba an yanzura ila syahid yamshi ala wajhil ard falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Barang siapa di antara kalian yang mau lihat orang mati syahid yang masih jalan di muka bumi, maka sebaiknya dia melihat Talha bin Ubaidillah. Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, jika ya,
disebutkan perang Uhud di depan Abu Bakar, maka Abu Bakar sambil menangis berkata, hari itu semua miliknya Talha, karena dialah yang membela Nabi SAW sendirian sampai Nabi SAW tidak jadi diserang oleh musuh. Anaknya sendiri Aisyah dan Ummu Ishaq, dua anak perempuan yang sudah kita sebutkan namanya tadi, berkata bahwasanya pada perang Uhud ayah kami mendapatkan 24 luka. Di antara luka-luka tersebut ada sebuah luka di kepala yang berbentuk segi empat. Urat nadinya terpotong sehingga jarinya lumpuh. Sisa lukanya ada di tubuhnya. Talha tidak kuasa menahan pingsan padahal Nabi SAW pada saat itu masih membutuhkan bantuan, tapi dia pingsan, sudah nggak bisa lagi untuk membela Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyebutkan karena perilaku Talha juga itu, aujaba Talhatu hina sana'a bi Rasulillah SAW ma sana'. Talha berhak atas surga terhadap apa yang dilakukan pada saat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga terjadi hal yang sederhana di situ sebenarnya, tapi ini hal yang mesti diketahui kalau kita sedang di kancah peperangan nih, apalagi membela ya orang-orang ya pemimpin perang. Di sini kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Talha bin Ubaidillah memiliki adab yang luar biasa dan ini penyebab daripada lukanya hilang pada saat itu. Salah satu luka parah Talha ada di pahanya, yang sampai sobek dari paha sampai ke lututnya. Kita bayangkan kalau kena sabetan pedang dari paha sampai ke lutut sobek, keluar darah, gitu kan? Pada saat itu dia masih luangkan waktu menyerang musuh dan kembali kepada Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sudah dilihat oleh Talha butuh untuk disandarkan ke Gunung Uhud agar beliau naik ke atas, maka Talha waktu mau kembali ke Nabi SAW, kakinya sangat sakit dan dia berada di bawah, tidak pakai kuda Talha ya. Sementara yang menyerang ini pakai kuda yang dilawan oleh Talha, jadi dia lari ke sana kemudian dia kembali lagi ke sini seperti itu. Maka Talha merasa nggak bisa jalan, sobek kakinya. Tapi karena dia tidak ingin membuat Nabi SAW ya terganggu dengan keadaan fisiknya, dia memaksakan diri untuk jalan seakan-akan normal sampai berhasil menyandarkan Nabi SAW di Gunung Uhud. Lalu beliau tunduk ini berarti lututnya kelipat, makin besar sobekannya gitu kan. Kemudian membuat Nabi SAW naik di pundaknya lalu mendorong Nabi untuk naik ke atas. Subhanallah, dalam riwayat ini dikatakan justru karena perilaku Talha itu Allah sembuhkan, sobekan kakinya tiba-tiba hilang gitu kan, dan dia bisa jalan normal kembali. Ini kurang lebih yang terjadi di kancah peperangan Uhud. Dan ada 3 julukan tadi ya, dia adalah orang yang burung elang ya, sebagaimana disebutkan oleh para sahabat. Talha adalah burung elang yang ada di Uhud. Kemudian masalah syahid berjalan di muka bumi, hadis Nabi SAW tadi. Kemudian juga hadis Nabi yang terakhir yang menyebutkan bahwasanya pada saat Nabi SAW mengatakan, wahai Talha, apakah engkau membelaku di Uhud itu? Sambil dia berusaha melindungi Nabi SAW. Kata Talha, ya Rasulullah, ayah dan ibuku aku jadikan tebusan. Ini biasa dibahasakan oleh orang Arab, artinya posisi anda mengalahkan ayah dan ibuku. Maka kata Nabi SAW, wahai Talha, kamu adalah Talhal khair, kamu adalah Talha yang merupakan sahabatku yang paling baik. Di buku ini disebutkan juga bahwasanya Talha paling gemar membela sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya yang paling sering dicaci maki oleh orang orientalis, sahabat Nabi yang masyhur adalah Abu Hurairah. Begitu pula dengan kelompok-kelompok Syiah yang mengatakan Abu Hurairah ini sebenarnya sahabat yang masuk Islamnya cuma beberapa waktu, kemudian kok bisa hafal sekian banyak hadis. Ternyata dari riwayat yang dinukil kepada kita, dan riwayat ini ya semuanya thiqat, rawi-rawinya, dan riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Dari Malik ibn Abi Amir ia berkata, seorang laki-laki datang menemui Talha lalu berkata, apa pendapat anda tentang orang Yaman itu? Maksudnya adalah Abu Hurairah. Karena kami banyak mendengarkan hadis darinya yang tidak kami dapatkan dari kalian. Lalu Talha membela Abu Hurairah sambil berkata, jika dia mendengar dari Rasulullah SAW apa yang kami tidak dengar, hal itu tidak perlu aku ragukan. Itu bisa terjadi. Akan aku kabarkan kepada kalian, sungguhnya kami adalah orang-orang yang memiliki rumah. Kami punya kemampuan. Kami datang kepada beliau di pagi dan sore hari, sedangkan orang itu, Abu Hurairah, adalah orang yang miskin dan tidak memiliki harta. Dia selalu berada di pintu rumah Nabi SAW. Maka jangan heran kalau dia mendengarkan apa yang tidak kami dengarkan. Apakah engkau mendapati seseorang yang memiliki kebaikan berdusta atas Rasulullah SAW? Artinya dia orang baik, maka tidak mungkin dia dusta atas nama Nabi SAW. Jadi di sini Talha memberikan pembelaan kepada Abu Hurairah yang selama ini
ya diasingkan atau diburukan oleh orang tertentu. Kita tutup teman-teman sekalian bahasan kita dengan infak Talha dan bagaimana perannya dalam bersedekah. Ada beberapa riwayat. Yang pertama adalah Musa bin Talha dari ayahnya, Musa anaknya tadi, salah satu anak Talha yang saya sebutkan nama-namanya, nama Nabi ada Musa, meriwayatkan dan dia seorang tabi'in yang masyhur bahwasanya dia Talha mendapatkan harta dari Hadramaut sebanyak 700.000 dirham. Satu dirham ini teman-teman sekalian nilainya sekarang sekitar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah ya. Kalau kita kali 50.000 kali 700.000 ya, 5 kali 7 kurang lebih 35 M uang yang didapat nih, harta. Tapi tidak disebutkan dalam bentuk apa. Kemudian pada saat diantar ke rumahnya, Talha ini kan mendapatkan dari harta ini tidak disebutkan juga dari mana, apakah dia belanja dari bisnis, tapi yang jelas didapatkan harta tersebut milik dia. Maka dia tidak bisa tidur karena mendapatkan harta sebanyak itu. Istrinya pun bertanya padanya, ada apa denganmu wahai ayahnya Muhammad? Talha berkata, dari tadi saya terus berpikir bagaimana aku bisa tenang ya. Sementara di rumahku, bagaimana aku bisa tenang beribadah dengan Robku sementara di rumahku ada titipan harta sebanyak ini. Lalu istrinya berkata, apakah engkau melupakan sahabat-sahabat karibmu? Jika pagi tiba, silahkan siapkan nampan dan piring lalu bagikan harta-harta itu kepada mereka. Maka Talha pun berkata, kebetulan ini yang berkata istrinya adalah Ummu Kalsum binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar tadi, istrinya beliau. Berkata seperti itu. Lalu Talha tiba-tiba tersenyum dan berkata, sungguh kamu adalah wanita yang telah mendapatkan petunjuk dari orang yang telah mendapatkan petunjuk, maksudnya Abu Bakar yang juga mendapatkan petunjuk. Maka dari pagi tersebut atau semenjak pagi Talha mengumpulkan nampan-nampan dan mengisinya dengan kantong-kantong yang banyak. Lalu setiap nampan dibagikan kepada muhajirin dan ansar. Semuanya dibagi-bagi, 35 miliar gitu kan, banyak sekali. Ini mungkin kalau dibagikan juga dengan satu kota pasti masih banyak gitu kan, apalagi kalau satu kantong itu dikasih. Dan di sini akhirnya Ummu Kalsum berkata, wahai Abu Muhammad, apakah kau tidak tinggalkan buat keluargamu? Maka kata Talha, kenapa dari tadi kau tidak ingatkan saya? Ambillah satu nampan. Diambil satu nampan oleh Ummu Kalsum radhiyallahu anhum ajma'in. Itu ada beberapa kantong. Kata Ummu Kalsum, satu kantongnya isinya 1.000 dirham ya, 1.000 dirham. Jadi 1.000 dirham kita kali ya, jadi 50.000 kali 1.000 gitu kan, itu mungkin berapa? 10 juta ya, 50 juta ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang kurang lebih yang dibagikan oleh Talha pada saat itu. Jadi dia tidak meninggalkan satu dirham pun dari yang baru datang itu, semua dibagikan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya satu waktu Su'dah binti Auf, ini istrinya yang pertama, juga pernah terjadi hal yang sama. Dia menyampaikan, suatu hari aku menemui suamiku Talha dalam kondisi lesu. Teman-teman yang pegang buku itu di halaman 413 ada ditulis dalam paragraf yang kedua dari Su'dah. Itu tulis dalam kurung istri Talha. Jadi tahu. Karena di sini riwayatnya kesannya cuman seseorang wanita yang datang kepada Talha, tapi ini adalah istri beliau. Datang kepada Talha, dia terlihat lesu, maka aku bertanya kepadanya, ada apa dengan dirimu? Maka apakah engkau curiga dengan salah satu keluargamu, istrimu, maksudnya ada yang sesuatu yang kamu curiga dengannya hingga kamu sedih? Kata Talha, tidak sama sekali. Kalian adalah orang yang baik-baik, ya, istri-istri yang baik, tidak ada masalah. Lalu yang membuat aku sedih, apa yang membuat kau sedih? Dia mengatakan adalah harta yang aku milikin, yang aku sendiri gelisah dengannya. Maka istrinya berkata, bagikan saja kepada kaummu. Maka Talha pun segera memanggil pelayannya sambil mengumpulkan harta yang ada di rumahnya. Selain yang 700.000 tadi ya, ada 400.000 lagi. 400.000 ini masuk ke rumahnya karena dia anggap banyak, kebutuhan dia sehari kurang lebih yang dibutuhkan adalah 50 dirham. Ini berkumpul 400.000 dirham, kurang lebih 20 miliar. Bukan disimpan sama dia, bukan diperbaikin rumahnya, dikumpul, dibagikan semua. Dalam riwayat lain menguatkan riwayat ini, dikatakan Talha bin Ubaidillah mulai malam itu membagikan harta yang 400.000, 20 miliar tadi dari malam sampai subuh. Kemudian subuh berhenti, gitu kan? Subuh berhenti, lanjut lagi habis subuh sampai duhur, baru kemudian habis. Setelah habis, Talha pun bin Ubaidillah sujud syukur kepada Allah dan memuji Allah karena berhasil mengeluarkan harta tersebut. Jadi ini kita bisa lihat luar biasa bagaimana Talha radhiyallahu anhu
membagikan hartanya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Hasan Basri pernah berkata bahwasanya Talha menjual sebidang tanah dengan harga 700.000. Jadi ini tanah yang sangat mahal dan luas, kurang lebih tadi sekitar 35 miliar. Ini uang yang lain lagi selain 700.000 tadi yang datang dari Hadramaut. Pada malam itu ia tidak bisa tidur karena harta tersebut. Kemudian pagi hari dia langsung membagi-bagikannya. Dia langsung membagi, jadi dihabiskan semuanya. Dan terakhir masalah infaknya beliau yang dinukil adalah seorang Arab Badui datang, kebetulan punya hubungan kerabat dengan Talha. Lalu dia berkata, wahai Aba Muhammad, aku meminta kepadamu sesuai dengan jalinan silaturahim di antara kita, agar engkau membantuku. Kata Talha, saya belum pernah kedatangan orang yang meminta khusus membawa nama keluarga. Dan itu punya nilai sendiri dalam agama, membantu keluarga. Ya. Pernah ada sahabat mengatakan, saya punya, ini kisah lain ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya punya dirham, saya menginfakkan, ada keluarga saya miskin, ada juga orang miskin yang lain. Lalu siapa yang saya kasih? Kata Nabi SAW, kalau kau kasih yang punya hubungan kerabat denganmu, kau akan mendapatkan 2 pahala, sedekahnya dan juga pahala silaturahimnya. Talha faham benar hadis ini radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, saya punya tanah, nilai tanah itu 300.000 dirham. 300.000 ya, kalau dikali 50.000 rupiah itu 15 miliar gitu kan, banyak sekali. Dia bilang, ini dia mau kasih kepada kerabatnya miskin nih. Dia bilang, kalau kau mau saya kasih kamu tanah itu, atau kalau kau mau tanah itu saya beli dari Utsman bin Affan, saya akan jual kembali kepada dia dengan nilai yang sama yang saya beli 300.000, tidak usah ada keuntungan, saya akan kasih ke kamu. Maka orang itu mengatakan, berikan saja kepada saya uangnya, nggak usah tanahnya. Maka dia pun menjual kepada Utsman radhiyallahu anhu, kemudian mengambil uang 300.000 dirham. Ini luar biasa gitu kan, yang 15 miliar dikasih kepada orang itu semuanya, dibawa pulang. Dan ini yang menyebabkan akhirnya Talha mendapatkan julukan yang cukup banyak, diantaranya Talha al-Fayyad ya, yang terkenal, yang sangat dermawan, Talha al-Jud yang murah hati, dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa poin sedikit di sini sebagai penutup adalah peran Talha di perang Jamal, dan ini sedikit sebenarnya sudah saya singgung juga pada saat Ali ya. Waktu perang Jamal, Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum majma'in membaiat Ali di Madinah. Setelah membaiat Ali radhiyallahu anhu di Madinah, mereka keluar ke Mekah. Tentu Aisyah duluan ke Mekah, Talha dan Zubair sudah ada di Mekah, gitu kan. Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak. Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu. Kemudian dia dikirimkan surat bahwasanya kesinilah kalian bertiga, kami akan membantu kalian, karena waktu itu Talha, Zubair dan Aisyah meminta kepada Ali, tangkap pembunuhnya Utsman. Kami akan dukung kalian untuk itu. Lalu ternyata pada saat Aisyah, Talha dan Zubair menuju ke Irak, ternyata pasukan orang-orang Irak yang saya sudah katakan itu hari, mereka adalah banyak sekali pengkhianat, gitu kan. Mereka ini mengumpulkan pasukan dan menaruh unta di depan, lalu pada saat Aisyah, Talha, Zubair datang, langsung ditaruh di atasnya Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan. Waktu itu juga mereka mengirim surat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sesungguhnya Aisyah, Talha dan Zubair telah keluar mau melawanmu. Ali keluar dari Madinah tidak paham apa-apa nih, sampai hanya ketemu 2 pasukan, Talha, Aisyah dan Zubair juga tidak faham masalah ini. Maka terjadilah peperangan akhirnya dan fitnah yang terjadi di antara mereka, gitu kan. Tapi pada saat Talha dan Zubair, ini ada cerita nanti Zubair juga kita jelaskan. Talha dan Zubair waktu melihat di pasukan Ali ada Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya, tiba-tiba saja sudah saling nyerang karena sudah berhadapan, dan kelompok ini sudah saya jelaskan, bisa diikuti di akhir kisah Ali itu radhiyallahu anhu, itu sudah melempar panah api sana, ini panah api ke sini, jadi sudah terjadi peperangan. Talha, Zubair tidak bisa mengelak karena di depan pasukan. Waktu mereka berdua masuk, kemudian coba menangkis serangan-serangan dari pasukan Ali, mereka melihat di pasukan Ali ternyata ada Ammar ibn Yasir. Siapa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi. Ammar ibn Yasir ya. Yasir ini ayahnya yang dulu bekas budaknya Abu Jahal yang ditusuk, dibunuh di Mekah. Ibunya dia bernama Sumayyah. Sumayyah yang terkenal perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Ammar ibn Yasir ini sahabat Nabi yang mulia. Waktu lagi dibangun Masjid Nabawi di Madinah, maka sahabat-sahabat saling bantu ngangkat batu. Waktu Ammar angkat batu, hadir di situ Talha, Zubair, Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, semua hadir. Tapi saksi bahasan kita ada di situ, Talha, Zubair juga ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kesian Ammar ini. Ditunjuk Ammar sahabat Nabi. Nanti dia akan diperangi kelompok yang salah. Kelompok yang salah. Waktu Talha dan Zubair lihat ada Ammar di pasukan Ali, berarti ini kita yang salah nih.
Nggak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar. Mereka keluar dari pasukan akhirnya. Mereka menyamping dan keluar, gitu kan. Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat. Mereka berbuat jahat pada saat itu. Ada riwayat lain yang mengatakan, selain melihat Ammar, waktu Ali melihat Talha dan Zubair, hanya berusaha menangkis. Dan Ali juga berada di depan pasukan, mendekati Talha dan Zubair sambil berkata, dulu pernah ada riwayat sahih juga menjelaskan, waktu Talha, Zubair dan Ali lagi bertiga di hadapan Nabi SAW, Nabi pernah bilang, ingat kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair, nanti akan menghadapi teman kalian ini, ditunjuk Ali, dalam kondisi kalian mendoliminya. Artinya kalian berdua salah. Kata Ali, ingatkah kalian dengan hadis Nabi itu? Kata Talha dan Zubair, kami ingat. Lalu kenapa kau ikutan? Kata Talha dan Zubair, kami nggak pernah ikut, kami nggak di program ini. Tapi ini sudah jelas kita berhadapan. Maka Talha dan Zubair keluar dari pasukan. Nah pada saat keluar dari kancah peperangan, ternyata ada orang-orang yang memang dasarnya mau membunuh, memang mau membuat kekacauan di kalangan sahabat. Itu adalah Amr bin Jurmuz. Dia langsung melihat waktu Zubair bin Awam keluar, datang dari belakang ditusuk Zubair bin Awam, dibunuh. Nanti ada kisah di kisah Zubair insyaAllah. Sementara Talha bin Ubaidillah waktu keluar dari kancah peperangan itu dipanah oleh Marwan bin Hakam. Ini salah satu kelompok Khawarij, pimpinan Khawarij yang memanah dengan panah bisa yang kena lututnya Talha dan akhirnya berdarah, jatuh tersungkur dan akhirnya mati pada saat itu. Jadi ini kemudian lebih kisah meninggalnya Talha. Imam Az-Zahabi berkata, pembunuh Talha memikul dosa sama dengan pembunuh Ali. Dan Ali berkata pada saat itu setelah selesai peperangan, melihat jenazahnya Talha, dia berkata, sampaikan berita kepada pembunuhnya Talha bahwasanya dia masuk penghuni neraka, dan saya mendengarkan itu dari Nabi SAW. Ternyata Ali punya hadis yang didengar dari Nabi SAW kalau nanti Talha akan dibunuh oleh penghuni neraka. Itulah kelompok Khawarij yang telah membunuhnya. Kemudian Ali juga dalam riwayat lain mengatakan, waktu melihat Talha jatuh dan dipenuhi dengan debu, maka dia memegangnya sambil menangis dan berkata kepada anaknya Hasan, coba seandainya saya mati dari 20 tahun yang lalu, saya tidak hadir dalam peperangan ini, karena membunuh Talha ini bukan program saya dan ini sahabat yang mulia. Ini yang terjadi. Kemudian Ali sempat berkata kepada Abu Habibah, ini bekas budaknya Talha yang dibebasin. Dia mengatakan, Ali bertemu dengan Imran. Abu Habibah ini meriwayatkan kisah ya, bahwasanya pernah Imran ibn Talha, anaknya Talha bertemu dengan Ali. Lalu Ali berkata kepada Imran, anaknya Talha, sesungguhnya ayahmu dan aku masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Yang artinya, nanti kami akan lenyapkan rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Ya, mereka akan menjadi bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan di surga. Jadi artinya saya dan ayahmu dua-dua tidak memprogramkan masalah itu. Jadi seperti itu kurang lebih terbunuhnya Talha. Yang kita bisa ambil dari kisah Talha, ternyata orang mati syahid tidak selamanya dibunuh oleh orang kafir, tapi bisa saja dibunuh oleh orang yang berbuat zalim, gitu kan? Talha dihitung mati syahid oleh Nabi SAW ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam, tadi pimpinan orang Khawarij yang memang zalim. Dia tidak mau perang berhenti, sementara Talha mau keluar dari peperangan tersebut, akhirnya terbunuh. Dan sebagai penutup, pada saat Talha sudah meninggal dunia, penulis buku di sini mengatakan Allah menjaga jenazahnya, jasadnya setelah dia meninggal. Dikatakan setelah 30 tahun Talha meninggal dunia, maka sempat ada salah satu teman dekatnya mendatangi Aisyah binti Talha, anaknya Aisyah, anaknya Talha, maaf, Aisyah tadi. Dikatakan kepadanya, aku melihat ayahmu dalam mimpi, Talha, dan dia berkata, katakan kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini, maksudnya dari liang lahatku ini, pindahkan, karena kelembapannya atau airnya telah menggangguku. Lalu Aisyah pun berkata pada saat itu, karena dia tahu ini teman sahabat ayahnya dan terpercaya, dia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menggali kembali kuburan ayahnya Talha. Pada saat digali ternyata ditemukan jasad Talha masih utuh. Bahkan hanya ada beberapa helai rambut saja di jenggotnya yang berwarna putih. Semuanya masih utuh, tidak ada yang rusak sama sekali. Lalu dia berkata, di atas kepala Talha, atau dia katakan di kepala Talha pada saat meninggal dunia, ya,
tetap utuh, tidak ada yang rusak kulitnya dan rambutnya gugur, sementara itu sudah 30 tahun yang lalu. Maka penulis buku mengatakan ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempertahankan jasadnya. Allahu alam. Ini yang kita bisa pelajari dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dan baik. Namun ada satu hal juga yang saya ingin titik beratkan, dan ini kita lihat juga sebenarnya belum saya sampaikan di Abu Bakar, di Umar, di Utsman, di Ali, dan ini Talha. Dalam masalah infak mereka sangat senang dan gemar sekali kalau berinfak, yang dimulai yang diinfakin dengan hartanya yang disodakahkan itu adalah kalangan, kalau Nabi ada, Nabi yang nomor satu. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka selalu mencari sahabat-sahabat Nabi yang dianggap paling dekat dengan Nabi SAW dari sisi ilmu dan kedekatan sahabatnya, ibadahnya, gitu kan. Kalau kita bilang sekarang ulamanya para sahabat. Ini yang mereka lakukan. Lalu kemudian mereka mulai setelah para ulamanya sahabat, mereka pindah kepada para mujahidin, lalu kemudian mereka pindah ke orang-orang umumnya, ya, orang-orang umumnya. Nah, ini yang saya ingin titik beratkan juga ikhwah-ikhwat sekalian. Banyak orang di antara kita tidak memahami perilaku sahabat ini. Kita jarang sekali mempedulikan para ulama kita. Ulama-ulama kita ini luar biasa. Mereka kayak di nomor 2 kan atau di nomor 3 kan. Maksud saya begini, di Saudi itu para ulama diberikan kedudukan yang tinggi. Mereka mendampingi para raja-raja, kalau kita mungkin presiden gitu kan, sehingga memandu para pemimpin negara itu agar bisa sesuai dengan agama Allah. Kemudian kehidupan mereka semuanya dijamin. Imam Masjid Haram, ulama-ulama yang mengajar, semua hidupnya dijamin, baik oleh kerajaan atau masyarakatnya. Hidupnya, rumahnya, kebutuhan bulanannya, mereka berlumba-lumba membiayai hidup mereka itu. Kendaraannya, semuanya. Sampai-sampai para ulama ini betul-betul hanya fokus mengajar. Dan itu diskala prioritaskan oleh para sahabat, dan sekarang juga di kerajaan Saudi karena mereka faham bagaimana kedudukan para ulama, mereka melakukan itu. Dan ini sebenarnya beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebenarnya teman-teman sekalian, surah Al-Mujadalah ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana adabnya sahabat kalau sedang didatangin atau mendatangin Nabi SAW untuk bertanya, gitu. Untuk bertanya saja ya. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, dzalika khairul lakum wa athhar, fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Mujadalah ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin. Di sini sebenarnya terjemahan terus kepada orang miskin, tapi yang benar adalah mengeluarkan sedekah yang kalian serahkan kepada Nabi. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, akan diberikan kepada Nabi, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Banyak orang kita di Indonesia, subhanallah, saya tahu teman-teman saya, tidak semua ustadz dan da'i, alim ulama gitu kan, tidak semua mereka punya kemampuan finansial. Tidak semua. Kadang-kadang saya sendiri pribadi kerepotan pada saat saya harus membagi waktu antara mengurus usaha saya, antara mengurus usaha dan juga mengurus dakwah. Kita dari pagi keluar ceramah. Saya kemarin hari Kamis, ikhwas sekalian, dari jam 7 pagi keluar dari rumah, pulang Isya ke rumah. Dari pagi sampai malam. Hampir tiap hari programnya begitu. Kira-kira kapan ngurus yang lainnya nih? Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwah yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama, kemudian akhirnya bisa berjalan. Minimal menutupi kebutuhan hidup. Tapi ada banyak di antara dai-dai kita, tidak ada sama sekali waktunya. Tapi anehnya, umat Islam kita masih belum memahami, tidak menganggap membiayai seorang alim adalah sebuah ibadah. Pewaris para nabi adalah ulama. Kata Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi, gitu kan? Artinya kalau Nabi Muhammad SAW disuruh pada saat kita bertanya memberikan sedekah kepada Nabi SAW, ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama. Berlaku kepada para ulama, gitu kan? Di kampung-kampung kita ada orang kalau mendatangi seorang alim, kiai bertanya, kadang-kadang memberikan beras,
memberikan sesuatu. Ini bukan saya mengatakan ini untuk kebutuhan diri saya pribadi, saya tidak bahasakan sama sekali. Saya membahasakan hukum syar'i. Dan bagaimana Anda bisa meraih pahala, antum bisa raih pahala ikhwah akhwat sekalian dari ustadz dan dai kita ini luar biasa pahala di belakang mereka. Sampai para ulama mengatakan kalau ditemukan seorang fakir miskin sedang membutuhkan sebuah butuhan dan ada seorang alim butuh bantuan, maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim. Karena dia ya di belakangnya jutaan umat bisa baik gara-gara dia. Pahalanya lebih besar. Apa kata Nabi SAW? La ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Janganlah usahakan maksimal makanan dan minuman yang kamu beri tidak akan dimakan dan diminum kecuali orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita, itu kan? Para dai-dai kita. Saya tahu ikhwah akhwat sekalian, ada di antara teman-teman saya subhanallah naik motor. Motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak minta ampun. Tua sekali. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Akhi, motor ana ini seorang dai, saya nggak usah sebutin namanya, saya tahu benar beliau. Ini motor ana ini setiap hari jalan 200 km. Dari Bogor kemana-mana sampai ke Jakarta, bolak-balik ke Depok, diundang sana sini. Kalau tidak datang sekali jemaahnya kecewa. Gitu kan? 200 km sana sini sampai dia bilang motor ana ini kalau anda jual lebih baik jangan ada yang beli. Gitu. Tapi motornya sudah tua. Kenapa tidak ada orang yang berpikir, gitu kan? Sedekahkan uang kumpulin, biayai motornya, antum panen pahalanya. Sampai saya buat program sekarang di yayasan saya, menyiapkan motor untuk dai dengan biaya 16 juta. Kemarin Masya Allah, semoga Allah balas, seorang ibu pengajian datang ke saya langsung berikan, ini Ustaz, saya sama suami saya sepakat beli 7 motor untuk dai. Langsung dikasih sama dia. Saya sudah transfer ke rekening Ustaz. Baik, zakillah. Butuh kwitansi nggak usah Ustaz. Allah yang tahu, saya sudah percaya. Langsung saya alokasikan. Si fulan yang saya tahu, si fulan yang saya tahu. Bayangin dalam satu pengajian saya pernah perkirakan kurang lebih hadis yang saya bahas saya pribadi ya, banyak teman-teman dai yang Masya Allah di atas saya jauh gitu. Dalam satu pertemuan dari pagi 3 kali pengajian, 4 kali pengajian kadang-kadang saya hitung hadis yang saya sebutkan tidak kurang lebih 200 hadis. Tidak kurang dari 200 hadis. Sering kita ucapkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda selalu. Tidak kurang dari 50 hukum. Hukum ini, sejarah, banyak. Berapa banyak kita panen pahalanya nih. Subhanallah, orang-orang yang pemahamannya keliru, mohon maaf saya banyak tidak usah sebutkan, kelompok-kelompok dalam Islam yang keliru, mereka malah memuliakan para dai-dai mereka. Kalau kita kenapa tidak, saya bingung gitu. Kenapa kita nggak programin untuk mengetahui kebutuhan rumah dia apa, berasnya, gulanya, cari dai-dai mana mereka yang giat berdakwah, berikan kepada mereka. Antum panen pahalanya, tumbuh badannya, jadi amal jariah, dia berdakwah kuat gara-gara pemberian kita. Kendaraannya, mungkin rumahnya, ada yang rumahnya sudah sangat tua, kesian. Saya tahu seorang hafid Quran, lulusan masuk termasuk lulusan terbaik waktu di Madinah. Dia malah di kakak angkatan saya hafal Quran. Rumahnya masih tinggal di dekat saya, dekat Condet di dalam gang. Motornya tua, ngajar taklim ke sana sini. Subhanallah, gitu kan? Tidak dipedulikan, tidak ada umat yang memahami ini sebuah hukum sebenarnya. Ini sebuah hukum. Kenapa kita enggak cari pahala di belakang mereka? Satu orang alim sama dengan 1000 umat, gitu. Ini hal yang mendasar harus kita ketahui. Kadang-kadang subhanallah ada kasus yang terjadi, ada yang menipu ustadz. Bukan membantu, menipu. Subhanallah. Gitu kan? Ada yang datang ceramah, perhitungannya kasih kalau ustadz itu, cuman ustadz kasih aja. Subhanallah, dia mau hidup dari mana dengan 200-300 ribu amplop itu? Dia punya anak 3, 4, mau biaya istrinya, mau ini, mau itu, nggak ada. Baru umat ini ngeluh kalau nggak didatangin, gitu kan? Jadi memaksa harus didatangin tempat-tempatnya, kemudian tidak dibiayain hidupnya. Subhanallah. Di Saudi sekarang LSM itu banyak, ada kafala duat namanya, mengkafili pada dai-dai supaya mereka fokus. Kemarin saya buat program itu juga untuk mengadakan ya, bagaimana kita mengadakan kebutuhan kita, data beberapa dai-dai yang kira-kira memang tidak mampu, kita penuhin kebutuhan bulanan mereka. Dan banyak sekali hal yang manfaatnya yang bisa kita ambil dari mereka-mereka ini. Jadi ini hal-hal mendasar yang saya mesti ketahui. Dan saya juga sempat menyampaikan, ini bukan karena saya pribadi ya, saya membahasakan ini karena hukum syariah ada di situ. Dan kita perlu ubah persepsi kita. Saya dapat data di Jakarta, ada teman-teman kita yang mengadakan tablik akbar.
memanggil ustadz-ustadz yang masyhur, bagus masya Allah penyampaiannya. Begitu selesai, tentu di sini tidak terjadi ya, karena saya sama teman-teman panitia sudah bicarakan masalah itu. Tapi ada banyak, saya tahu seseorang yang menyampaikan, saya ustadz, kami adakan tablik akbar kemarin sama ustadz fulan, masyhur, ustadz sunni masya Allah yang luar biasa. Terus terkumpul dari celengan masjid 30 juta ustadz. Oh ya, berapa antum kasih ke ustadznya? 2 juta ustadz. 28 juta antum mau ngapain tuh? Untuk panitia. Untuk apa panitia? Orang datang gara-gara dia, antum tidak punya hak menyimpan uang itu, subhanallah. Kenapa nggak kasih dia 15 juta? Kasih dia 20 juta, biarin dia makmur. Gitu kan? Antum undang 2 kali dia pasti datang. Gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang kita tidak pikirkan gitu kan. Untuk apa panitia menyimpan uang kecuali hal-hal yang mendasar dan dibutuhkan gitu. Kalau tidak untuk apa akhi? Untuk apa ukhti? Gitu kan. Sampai ada yang bilang kepada saya seorang ummahat, waktu saya tanya kenapa, dia bilang Ustaz untuk buat program lagi yang ke depan. Buat program lain. Anda bersedekah gitu kan. Karena Anda masih punya pendapatan lain, dia tidak punya kecuali pekerjaan itu saja. Ini juga hal mendasar yang kita bisa ambil dari para sahabat, bagaimana peduli mereka terhadap para ulama. Dan kapan ulama dimuliakan teman-teman sekalian, maka mereka adalah pewaris para nabi. Allahu alam. Saya baca pertanyaan sesuai dengan materi saja ya, karena sini teman-teman panitia jazakumullah khair sudah membagi, ada pertanyaan sesuai dengan materi dan tidak. Assalamualaikum Ustaz, mendengar kisah perjuangan para mujahid seperti halnya Talha, ingin rasanya kita merasakan jihad seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi untuk berdiri di Indonesia, bagaimana kita bisa berjihad? Jihad yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita berusaha banyak kan, teman-teman kita yang tadi saya jelaskan di Palestina kita doakan. Ada sudah beberapa LSM di Indonesia yang sering membantu ke sana. Kita ikut, karena jihad bisa dengan harta, dengan jiwa, dan juga bisa dengan doa. Ada sabda Nabi SAW pada saat terjadi perang Badar. Ya, kata Nabi SAW, di Madinah ada teman-teman kalian yang tidak ikut dengan kalian di sini, tidak ikut, gitu kan? Tidak ikut dengan kalian, tapi mendapatkan pahala yang sama dengan kalian dengan doa-doa mereka. Jadi kita lakukan itu. Kapan dibutuhkan satu waktu ada jihad, kita melawan tentunya, menggunakan. Dan ingat, kalaupun tidak terjadi sampai Anda meninggal, sabda Nabi SAW pegangi. Hadis sahih kata Nabi SAW, man talaba syahada bisidq ballagahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang memohon kepada Allah dengan tulus dalam doanya untuk mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita berusaha ikhtiar. Bagaimana cara mendapatkan mati syahid atau bersikap untuk wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah di zaman sekarang? Jadi banyak sebenarnya cara ya, banyak. Di antaranya tadi berdoa, laki-laki dan perempuan sama, agar Allah memberikan syahadah. Dan mati syahid juga banyak, bisa di kancah peperangan, bisa mati yang lain ya, mati membela kehormatan, perempuan mati melahirkan. Tapi kita boleh meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perempuan dibolehkan ikut ya, di kancah peperangan. Nabi SAW setiap perang pasti ada sahabiat yang ikut untuk memasakkan para mujahidin. Bahkan Ummu Umarah, nanti ada kisah tentang sahabiat, insya Allah satu waktu kita tablik akbarkan. Ada Nusaybah binti Ka'ab terkenal, dia memotivasi suaminya, memotivasi anak-anaknya untuk ikut jihad, dan dia termasuk ikut di kancah peperangan Uhud. Kata Nabi SAW, waktu saya sedang terdesak di Uhud dan saya lihat anak-anak panah Quraisy menyerang ke arahku, maka aku melihat Ummu Umarah mematahkan anak-anak panah itu. Jadi bisa tentunya, gitu kan? Tentu yang paling baik kalau menurut saya selain doa adalah Anda sebagai seorang muslimah ya, mengkader anak-anak Anda menjadi mujahidin. Itu yang penting, gitu kan? Tanamkan agama kepada mereka dan menjadi kader-kader jihad insyaallah. Bagaimana cara syahid pada zaman sekarang? Ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi syahid itu tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih seperti itu. Dan mohon maaf saya tidak bisa baca pertanyaan yang umum karena kita sudah sepakat untuk membahas tema ya, pertanyaan sesuai dengan tema. Dan sekarang karena waktu sudah mendekati, sementara saya ada ceramah lagi di Depok, maka saya tutup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi majelis kita, dan mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Ya Allah, Zat yang maha melihat, yang maha mengetahui, Zat yang maha hidup, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Zat yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji, dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana Engkau memberikan salam kepadanya bersama malaikatmu. Ya Allah, kami tidak punya daya dan kekuatan
selain daripada doa yang kami panjatkan ini dan sedikit daripada upaya yang kami bisa berikan dari harta kami, sementara saudara-saudara kami tertindas di mana-mana, di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, dan akhir-akhir ini ya Allah di Burma, di mana mereka semuanya terasingkan, mereka lapar, maka hilangkan lapar mereka ya Allah. Mereka tidak memiliki pakaian, maka tutupilah aurat-aurat mereka. Mereka ya Allah tidak memiliki keamanan, maka amankanlah mereka. Ya Allah, ikhlaskanlah niat-niat mereka, kokohkanlah telapak-telapak kaki mereka, terimalah para syuhada mereka, serta partisipasikan kami bersama mereka dalam pahala, baik dengan harta kami, jiwa kami, ataupun dengan doa-doa kami. Ya Allah, yang telah membuat awan-awan semuanya berada di antara langit dan bumi, yang telah menurunkan hujan darinya, Zat yang telah mengalahkan sendiri pasukan-pasukan musuh, Zat yang maha kuat siksaannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, agar engkau menghancurkan semua yang menginginkan keburukan bagi Islam dan muslimin, baik di Palestina dari orang-orang Yahudi, baik di Syria, di Yaman, dan juga di Irak dari orang-orang Syiah, dan juga baik di Burma dari orang-orang Buddha. Ya Allah, hancurkanlah semua pasukan mereka, kembalikanlah semua tipu daya mereka kepada mereka, bongkarlah semua kedok-kedok dan keburukan mereka, dan menangkanlah kaum muslimin terhadap mereka. Semoga engkau menerima doa kami ya Allah, sebagaimana engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.